Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Jenderal Reza Tlaib menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Jenderal Reza Tlaib mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal. Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Pemirsa, perawat mengevakuasi bayi-bayi prematur dari inkubator saat Israel menyerang rumah sakit di Teheran, Iran. Kepanikan itu terungkap setelah pemerintah Iran merilis rekaman CCTV serangan udara Amerika Serikat dan Israel 1 Maret lalu. CCTV di Rumah Sakit Hatam Al-Anbiya Teheran, Iran merekam peristiwa dramatis. Seorang perawat mengevakuasi bayi-bayi dari inkubator di ruang neonatal saat gedung rumah sakit tiba-tiba berguncang hebat. Sementara itu, pasien dan pengunjung rumah sakit panik. Plafon rumah sakit berjatuhan dan terdengar suara gemuruh. Mereka pun langsung menyelamatkan diri. Diduga peristiwa ini terjadi saat Israel menyerang Iran beberapa waktu lalu. Sejumlah rumah sakit di Iran kini rusak parah akibat serangan Israel. Pihak otoritas Iran menyebut sedikitnya 3.400 orang tewas. Ya, sebelumnya warga Iran juga memperingati 2 bulan tewasnya korban serangan Amerika Serikat di Minab, Iran. Mereka memajang tas sekolah, buku, dan sepatu milik korban siswi sekolah Minab di lapangan Vali Asr. Tas sekolah, buku, dan sepatu milik para korban serangan sekolah Putri Minab dipajang di lapangan Vali Asr di Teheran pada Jumat. Terlihat sebuah papan bertuliskan sepatu yang tertinggal untuk mengenang anak-anak Minab. Hal tersebut untuk mengenang para korban serangan sekolah Syayareh Tayyabeh di Minab, Iran. Sebelumnya warga Iran juga memperingati 40 hari tewasnya korban serangan AS di sekolah putri di Minab. Terlihat deretan kuburan kecil masing-masing ditandai dengan foto wajah anak-anak yang gugur. Diketahui serangan AS menewaskan sekitar 170 anak sekolah pada hari pertama perang AS Israel dan Iran pada 28 Februari. Pemirsa, warga di Paris, Prancis melakukan aksi unjuk rasa mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga mengenang para korban siswi sekolah perempuan di Minab, Iran. Para pengunjuk rasa berkumpul di Place du Trocadéro di Paris, Prancis pada hari Jumat untuk mengenang para korban Iran dan Lebanon yang tewas dalam serangan AS dan Israel. Mereka memajang foto-foto siswi yang tewas dalam serangan udara AS terhadap sekolah perempuan di Minab, Iran. Lilin-lilin diletakkan membentuk hati dengan plakat bertuliskan "Tidak ada perang di Lebanon". Para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah Prancis untuk mengutuk AS dan Israel atas perang di Timur Tengah. Ne dit rien, la France. Et j'aimerais bien que la France, je parle pas de peuple français, ça je parle et je sais, mais l'État français ne dit rien. Il
c'est... Le gouvernement, pour moi, il y avait un rôle plutôt pour montrer qu'ils ne sont pas participants de cette guerre. Ils déclarent toujours, par contre, on voit qu'ils autorisent les avions américains pour utiliser des sites militaires en France. En termes de logistique, c'est-à-dire la France les autorise, c'est pas bien. Diketahui rudal Tomahawk Amerika Serikat menghantam sekolah perempuan di Minab, Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut menewaskan 170 anak sekolah pada hari pertama perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Para veteran militer Amerika Serikat yang bertugas di Irak dan Afghanistan berkumpul di pusat kota Washington pada hari Jumat waktu setempat untuk memprotes potensi keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran. Para pengunjuk rasa memperingatkan bahwa intervensi saat ini berisiko mengulangi konflik-konflik yang dipimpin Amerika Serikat sebelumnya di Timur Tengah. Rekaman video menunjukkan para demonstran memegang papan bertuliskan "Damai di Iran, akhiri sekarang juga" saat mereka berunjuk rasa di pusat kota Washington menyerukan deeskalasi dan penghentian aksi militer lebih lanjut. Para pengunjuk rasa tersebut memperingatkan bahwa intervensi saat ini beresiko mengulangi konflik-konflik yang dipimpin Amerika Serikat sebelumnya di Timur Tengah. Sementara itu, pejabat urusan veteran Steve Friday menggambarkan situasi tersebut sebagai kasus deja vu yang benar-benar terjadi. This is actually a coalition of a lot of groups that are aligned against war for a lot of different reasons and that kind of thing. So we come together here to try to, we have people that are going to be headed inside today to lobby their senators and their congresspeople for a War Powers Act to stop this, so we can prevent this from, getting any worse than it already has. Yeah. Do you think that Trump underestimated Iranian resistance? Come on, absolutely. Yeah, absolutely. I organize. I'm a veteran. I organize with a lot of veterans. The veterans know clearly it doesn't matter what level they were at when they were serving. What's going on right now? These people are buffoons. They have no idea what they're doing, and they're getting kicked to the curb by Iran. And Iran knows that they hold all the cards, and you can tell that they don't know what they're doing. Sementara itu, para pengunjuk rasa menyatukan koalisi kelompok anti perang dengan beberapa peserta berencana untuk melobi anggota Kongres agar memberlakukan Undang-Undang Kekuatan Perang War Powers Act dalam upaya untuk membatasi eskalasi lebih lanjut. Aksi protes ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas. Menurut perkiraan, hampir 7.000 anggota militer Amerika Serikat tewas dalam perang di Irak dan Afghanistan, dengan puluhan ribu lainnya terluka. Konflik-konflik tersebut juga mengakibatkan ratusan ribu kematian secara keseluruhan, termasuk warga sipil. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Sejumlah pesawat pengisi bahan bakar Amerika nampak berjajar di Bandara Ben Gurion, Israel kemarin Jumat waktu setempat. Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, tampak Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dilaporkan menjadi pusat operasi logistik militer Amerika Serikat. Tampak di bandara tersebut sebagian besar pesawat pengisi bahan bakar udara seperti Boeing KC-135 Stratotanker dan KC-46A Pegasus serta pesawat angkut berat C-17 Globemaster III. Dilaporkan juga ratusan personel militer Amerika Serikat bermukim di Ben Gurion dengan status siap tempur. Di antara pesawat-pesawat yang dihadirkan di Bandara Ben Gurion ada pesawat Boeing KC-135 Stratotanker. Pesawat berbadan besar ini merupakan pesawat pengisian bahan bakar udara utama militer Amerika Serikat. Pertama kali dirilis tahun 1957, pesawat ini berfungsi mendukung operasi pesawat tempur, pembom, dan pesawat angkut. Dengan badan super jumbo, pesawat tanker ini bisa mengangkut hingga 125.000 liter aftur.